Shalom teman-teman, Tuhan berkati dimanapun teman-teman berada kali ini. Hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau sujud di bawah kakinya, kita mau sama-sama bersekutu untuk Tuhan, sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kami begitu mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik seperti Engkau. Sampai hari ini Tuhan Yesus, penyertaan-Mu gak ada habisnya untuk setiap kami, dan kami boleh merasakan kesehatan yang dari Engkau Tuhan. Izinkan kami kali ini Tuhan Yesus untuk datang menyembah Engkau, untuk datang memuji nama-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan izinkan kami Tuhan Yesus, layakan kami, kuduskan kami dan sucikan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah Maha Hadir Tuhan. Ketika 2-3 orang berkumpul, maka Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Dan satu-satunya nama yang layak ditinggikan memang hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau jadi seperti rusa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan Yesus, untuk merasakan dekapan kasih-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mau sama-sama memuji Dia.
dahsyatnya hadirat-Mu Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Satu kerinduan kami Tuhan, kali ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan Yesus mempersiapkan setiap hati kami Tuhan Yesus, supaya kami mau Tuhan Yesus untuk ditaburi benih firman-Mu. Kami mau untuk jadi tanah yang subur Tuhan Yesus, dan kami mau untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap lidah dan bibirnya, dan setiap apapun Tuhan Yesus yang dikatakan, semuanya dari Engkau saja Tuhan Yesus, dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami berterima kasih Tuhan Yesus atas jam ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman PAS dimanapun teman-teman berada. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Satu tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur ini kita melihat di ayat yang pertama yang dikatakan berbahagia bukan orang yang kaya raya, bukan juga orang yang punya banyak fans gitu ya, populer, melainkan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka ini berarti kita harus tentukan dengan siapa kita bergaul. Kemudian di ayat yang kedua ini ayat yang luar biasa teman-teman. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan kesukaan, berarti apa yang dia suka, apa yang menjadi gairahnya, apa yang menjadi kecintaannya, yaitu merenungkan Taurat Tuhan. Ternyata merenungkannya bukan hanya sekali atau dua kali, atau bahkan setiap minggu atau setiap Natal Paskah saja, melainkan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa arti kata siang dan malam? Ini menunjuk kepada sesuatu yang kontinu, sesuatu yang berkelanjutan setiap hari. Kemudian ketika seorang sudah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, apa dampaknya kita akan melihat. Ayat yang ketiga ini adalah ayat favorit bagi saya. Mengapa? Karena saya mengajar IPA gitu ya, dan saya jurusan biologi. Ayat 3 ini sangat bagus sekali untuk kita renungkan. Kita mau lihat. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Diumpamakan seorang yang merenungkan Taurat Tuhan itu dia seperti pohon. Pohon bukan sembarang pohon teman-teman, tapi pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di tepi aliran air. Ketika ada air di dekatnya, maka akar dari pohon itu tentunya bisa menyerap setiap air dan mineral dari aliran air. Maka yang terjadi adalah pohon tersebut bisa menggunakan air itu untuk berfotosintesis. Ya, kita sudah pernah belajar waktu SMA bagaimana proses fotosintesis terjadi. Dibutuhkan H2O atau air. Kemudian air itu akan diserap melalui akar, ditransportasikan melalui xilem sampai kemudian xilem phloem sampai ke daun. Kemudian di daun difotosintesiskan, diolah. Maka yang terjadi adalah di ayat berikutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ketika satu pohon itu bisa melakukan fotosintesis, maka yang terjadi adalah ada C6H12O6 atau glukosa, karbohidrat yang dihasilkan. Di mana dihasilkannya? Tentunya di buah. Dan glukosa itu sesuatu yang manis. Berarti pohon itu sudah bisa berbuah. Dan ketika pohon berbuah, berbuahnya tentunya pada musimnya.
Mungkin ada kalanya kok nggak berbuah-berbuah ya. Ternyata belum musimnya. Kalau belum musim durian, ya tidak ada durian. Pohon durian tidak akan berbuah. Tetapi kalau sudah musimnya, pohon itu akan menghasilkan buah. Kemudian dampak dari dekat dengan air tadi adalah dan yang tidak layu daunnya. Walaupun datang musim kering, pohon yang ada di tepi aliran air tetap segar daunnya karena dia bisa menyerap air. Dan yang terakhir yang luar biasa, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, satu perikop ini kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari. Di hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah, teman-teman. Masa-masa di mana banyak orang hidup dalam kecemasan, banyak orang hidup dalam ketakutan, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan banyak orang sedang mengalami sesuatu yang tidak pasti. Tetapi bagaimana dengan kita? Nah, kita akan lebih dalam lagi melihat satu orang dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini, satu orang yang dia melekat erat pada Tuhan. Dia sangat intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dia kembalikan pada Tuhan. Dan kita lihat bahwa hidupnya selalu berhasil. Siapa dia? Kita akan lihat sebentar dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud menggenapi apa yang dikatakan dalam Mazmur 1, bahwa apa saja yang dilakukannya berhasil. Dia berhasil di segala perjalanannya. Ada satu kisah ketika Daud sedang ada di Ziklag, teman-teman. 1 Samuel 30. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Satu Samuel 30 ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mengapa Daud menangis, teman-teman? Di ayat 1-3 bisa teman-teman baca bahwa Daud ini mendapati istri-istri mereka sedang dalam penawanan, diserang oleh orang Amalek, sehingga Daud dalam keadaan yang sangat berduka. Tapi kemudian apa yang dia lakukan, teman-teman? Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit, dia ada dalam keadaan yang terhimpit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ternyata bukan hanya Daud, dalam keadaan istrinya itu sedang ditawan. Juga istri-istri bangsanya ditawan. Selain itu dia juga terjepit karena justru rakyat bukan menguatkan dia, tetapi rakyat justru menyalahkan Daud, bahkan akan melempari dengan batu. Kemudian ayat berikutnya luar biasa, teman-teman. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud memilih sesuatu yang tepat. Daud memilih berlari pada pribadi yang tepat. Karena begitu intimnya dia dengan Tuhan sejak masa mudanya. Maka dia menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Dan kemudian di ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Allah, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Di sini ada satu hal yang menarik, teman-teman. Betapa Daud ini sedikit-sedikit bertanya pada Tuhan. Sedikit-sedikit dia selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah harus kejar gerombolan itu? Tuhan, aku harus bagaimana? What should I do? Dan Tuhan menjawab Daud dalam kesesakannya. Dan ternyata benar ayat 17 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi Daud berhasil dalam apa yang dia sedang alami. Mengapa? Karena dia selalu berharap, dia selalu bersandar pada Tuhan Allahnya. Nah, kembali kepada kita di hari-hari ini. Banyak orang di hari-hari ini dalam keadaan terjepit, teman-teman. Dalam keadaan yang sulit. Kehilangan pekerjaan mungkin, menjadi korban, salah satu korban COVID-19 mungkin,
kehilangan orang yang dikasihi, dan lain sebagainya. Teman-teman sebagai siswa juga mengalami masa-masa yang tidak mudah, karena teman-teman harus mengalami school from home, gitu ya, belajar dari rumah, di mana mungkin tidak semua bisa, karena ada fasilitas yang mungkin kurang menunjang dan sebagainya. Kita ada di masa-masa yang tidak mudah. Belum lagi kita sekarang ibadah online. Belum semua gereja membuka untuk beribadah di gereja. Nah, di hari-hari yang seperti ini bagaimana respon kita? Apakah kita kemudian berkeluh kesah pada Tuhan? Tuhan kok begini, Tuhan kok begini, dan sebagainya. Atau justru seperti Daud, dalam keadaan terjepit, dia berlari pada Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, kita punya banyak waktu untuk kita boleh persembahkan untuk Tuhan. Kita punya banyak kesempatan untuk berdua dengan Tuhan. Mari, kita mau pakai waktu ini untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya di hari-hari ini. Kalau biasa kita bisa ibadah di gereja, orang bisa lihat. Kita bisa melayani sebagai worship leader, kita bisa melayani sebagai gitaris, atau tim musik apapun itu. Kita bisa show off sama orang-orang sekitar kita. Tapi sekarang masa di mana kita harus bersembunyi, ada di tempat tertutup di mana orang tidak bisa lihat kita. Integritas kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah ya kita tetap bersekutu dengan Tuhan sama ketika orang melihat kita? Atau ketika kita seperti ini, ya sudahlah, nggak usah ibadah aja lah. Aku nggak usah baca firman lah. Aku nggak usah berdoa lah. Sudah, aku habiskan waktuku untuk melakukan hal yang lain. Main game lah, tidur lah, dan selain sebagainya. Itu pilihan, teman-teman. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah kita seperti Daud yang punya persekutuan intim dengan Tuhan? Mari, kita mau jadikan kamar kita sebagai misbah doa kita. Di hari-hari ini juga Tuhan sedang pulihkan keluarga demi keluarga. Misbah keluarga mulai ada lagi. Dulu kita sibuk dengan banyak perkara, tetapi hari-hari ini Tuhan berikan banyak waktu untuk kita boleh bersekutu dengan papa mama kita, dengan adik kita, dengan saudara-saudara kita. Misbah keluarga mulai dihidupkan kembali. Mari kita mau kembali pada Mazmur pasal yang pertama, bahwa kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Teman-teman, ketika engkau renungkan Taurat Tuhan ini siang dan malam, maka janji firman Tuhan itu akan benar-benar dalam hidupmu. Studimu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan. Segala yang kau perbuat akan dibuat Tuhan berhasil. Semoga teman-teman diberkati dengan satu perikop firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan sudah menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu bahwa ketika kami menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup kami, maka kami ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Mungkin sekitar kami boleh layu daunnya ketika musim kering datang, tetapi kami mau melekat pada Tuhan. Kami mau melekat pada sumber mata air itu, sehingga hidup kami tidak layu, tetapi kami terus menghasilkan buah. Dan orang sekitar kami boleh melihat bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati, hidup yang dibuat Tuhan berhasil. Karena kami seperti Daud, mengandalkan Tuhan. Karena kami punya persekutuan intim dengan Tuhan. Karena kami melekat erat pada pokok anggur itu, sehingga hidup kami ini terus berbuah. Dan Engkau dipermuliakan lewat hidup kami, Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, setiap teman-teman yang mendengarkan siaran ini, Tuhan, di mana mereka berada, Tuhan kasih karunia menyertai mereka. Tuhan berkati keluarga demi keluarga, sehingga di masa-masa sulit ini kami terus berharap pada Tuhan. Kami terus menjadikan waktu-waktu yang banyak ini untuk kami semakin hari semakin mengerti isi hatinya Tuhan dan melekat erat pada pokok anggur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus pegang kendali di dalam setiap kehidupan anak-Mu, di mana mereka berada Tuhan. Berkati persekutuan PAS, berkati setiap pengurusnya, supaya Tuhan semakin banyak orang boleh mengenal Yesus lewat persekutuan ini Tuhan. Terima kasih. Hamba selesai berbicara, tapi hamba sungguh percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja di antara kami dan mengusik hati kami sampai kami memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Melalui jam doa kami, melalui waktu teduh kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan bernama Allah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah student gathering minggu ini. Jangan lupa mengikuti student gathering minggu depan. Info selengkapnya bisa teman-teman dapatkan melalui Instagram PAS Surakarta. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.